Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap Dewan Asatidah SD Irada maupun SMP Plus Jauharul Maknun, dan tak lupa segenap wali murid beserta anak-anakku SD Irada maupun SMP Plus Jauharul Maknun yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini kita semuanya masih senantiasa diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya. Wabil khusus kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya kita dapat mengikuti kegiatan mingguan kita, yakni kaidah ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita mana perkara yang hak dan juga mana perkara yang batil dengan ajaran agama Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki di minggu kedua bulan Rajab ini, di mana bulan yang penuh kemuliaan, termasuk salah satu di antaranya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Rajab ada peristiwa penting, peristiwa yang besar bagi umat Islam di seluruh dunia. Ada peristiwa apakah itu anak-anak? Di dalam bulan Rajab ada peristiwa yang namanya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebutlah Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah, berhadapan langsung dengan zatnya Allah untuk mendapatkan perintah yang besar, perintah yang agung, di mana perintah ini yang nantinya akan menunjukkan bahwa umat Islam ke depan menjadi agama Islam yang kokoh, yakni mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan peristiwa Isra Mi'rajlah tersebut kita mendapatkan perintah yang namanya sholat. Allah tidak butuh sholat kita, akan tetapi kitalah yang butuh dengan sholat tersebut, karena dengan sholat itulah yang nantinya akan kita bawa menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah jika ada seseorang yang sholat Allah merasa rugi? Tidak. Yang justru merasa rugi itu siapa? Ya diri kita sendiri. Oleh sebab itu pada bulan Rajab ini kita harus bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat yang sangat besar untuk melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu karena peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang besar dan juga mendapatkan perintah sholat, perintah yang agung pula, maka yang jelas di balik itu semuanya pasti akan ada manfaat yang luar biasa di balik itu semuanya. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berkah ini Ustaz akan menyampaikan beberapa manfaat sholat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama di antaranya manfaat sholat, yaitu bisa melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ulangi, manfaat yang pertama di antaranya bisa melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang namanya baik berarti berkontras dengan apa? Perkara-perkara yang buruk, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Yang namanya mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Oleh sebab itu
dalam melaksanakan sholat itu manfaatnya diantaranya dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Apa sih itu perbuatan keji itu? Perbuatan keji diantaranya yakni perbuatan yang berdasarkan hawa nafsu, seperti halnya perbuatan zina dan lain-lain. Itu perbuatan keji. Kalau perbuatan mungkar itu apa? Perbuatan mungkar diantaranya yaitu perbuatan yang mengingkari hatinya, yang nantinya akan merugikan orang lain, seperti halnya mencuri, korupsi, mengambil hak-haknya orang lain. Itu diantaranya perbuatan mungkar. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat muslim, apabila sholat kita itu bagus, sholat kita itu sesuai dengan syariat Islam, ketentuan dan aturan-aturan sholat itu, insya Allah kita tidak akan melaksanakan, kita tidak akan melakukan perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, nah seandainya kok masih ada orang itu suka melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar, jawabannya singkat, lihatlah sholatnya. Gimana orang itu sholat? Bolong-bolong apa enggak sholatnya? Sudah penuh enggak 5 waktu dalam sehari semalam? Oh, sudah penuh. Pertanyaan selanjutnya, sholatnya dia sudah khusyuk apa belum? Kalau sholatnya dia belum khusyuk, bisa dipastikan penyebab utamanya dari sholat tersebut, karena sholatnya belum bagus, sholatnya belum khusyuk. Itu yang pertama. Oleh sebab itu, ayo anak-anakku yang dirahmati Allah, ayo kita perbaiki sholat kita, mulai dari waktunya, ya. Kita jangan sampai dengan sholat bolong-bolong. Yang kedua, sholat kita yang bagus, bacaan-bacaan kita baca semuanya sesuai dengan aturan agama. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang kedua yakni sholat dapat menghadirkan ketenangan pada jiwa, ketenangan pada hati. Kenapa demikian? Karena jiwa yang tenang nantilah akan melahirkan pikiran yang cemerlang. Jiwa yang tenang dapat melahirkan perilaku yang menawan pula. Oleh sebab itu, dalam firman Allah disebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya apa? Wahai manusia, ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, maka hati seseorang akan menjadi tenang, hati seseorang akan menjadi tentram. Selanjutnya, sholat itu merupakan puncak dari segala sesuatu. Kenapa? Karena sholat itu perpaduan dari 3 perkara. Ya, yang pertama yakni membaca Quran. Membaca Quran itu juga termasuk dzikir. Orang yang sering membaca Quran, maka hatinya akan tenang, hatinya akan tentram. Di dalam sholat ada bacaan Al-Quran. Apa itu? Yakni membaca suratul Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, perpaduan dari doa. Dalam Al-Quran, dalam sholat juga ada perbuatan doa, ada bacaan doa yang kita baca ketika sholat. Contohnya apa? Contohnya duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Itu merupakan doa yang ada di dalam sholat. Yang ketiga yakni kalimat-kalimat thayyibah itu juga termasuk dzikir. Lah, banyak kalimat thayyibah yang termasuk dzikir itu yang kita baca di dalam sholat. Contohnya apa? Kalimat thayyibah takbir, Allahu Akbar. Itu juga kita baca dalam sholat. Tasbih, subhanallah, walhamdulillah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu juga bacaan dalam sholat, juga ada kalimat thayyibah. Hamdalah juga ada di dalam sholat. Oleh sebab itu, sholat itu merupakan puncaknya dari semua zikir-zikir tersebut. Oleh sebab itu, ketika orang itu melaksanakan sholat dengan baik, melaksanakan sholat dengan sempurna, maka hati seseorang itu akan menjadi hati yang tenang, akan menjadi hati yang tentram. Ketika nanti hati yang tenang, maka
jiwa kita, pikiran kita akan menjadi pikiran yang cemerlang. Jika nanti hati kita sudah tenang, jiwa kita sudah tenang, nanti akan menjadi apa? Perilaku kita, kebiasaan kita menjadi perilaku yang menawan di hadapan orang-orang di sekitar itu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak manfaat sholat dalam kehidupan kita, akan tetapi Ustadz hanya menyuplik dua saja di antara beberapa manfaat yang banyak tersebut dalam sholat yang kita laksanakan sehari-hari. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.